Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di podcast Siniman, diskusi informatif kinerja dan beriman. Nah, pada kesempatan kali ini saya sendiri yang mengisi podcast karena biasanya ada host dan narasumber ya Bapak Ibu. Karena pada hari ini kita akan membahas sedikit tutorial tentang cara pengisian data keluarga di Simpek 5. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Ibnu Pramono selaku analis SDM aparatur ahli pertama di Kepegawaian Kemenak Kabupaten Melawi. Nah, seperti yang kita tahu Bapak Ibu dan sudah kita informasikan beberapa minggu terakhir, cukup gencar ya kita informasikan di grup WhatsApp bahwa pada saat ini dan mulai berlaku di 1 Agustus seperti kita tahu bahwa beberapa minggu terakhir kita informasikan cukup gencar melalui WhatsApp grup bahwa terkait dengan interkoneksi gaji pegawai. Untuk saat ini yang diimplementasikan adalah untuk PNS Bapak Ibu, di mana interkoneksi tersebut dari Simpek 5 ke aplikasi gaji web. Nah, oleh sebab itu data-data kita di Simpek 5 itu harus sesuai, terutama data-data yang berkaitan dengan dan berkenaan langsung dengan gaji kita. Salah satunya adalah data keluarga. Nah, kalau yang diinfokan di grup itu kan selain data keluarga ada SK pangkat terakhir seperti itu ya, kemudian KGB terakhir, setelah itu jabatan terakhir. Nah, data-data itu mempengaruhi jumlah nominal gaji kita sehingga harus akurat di Simpek 5-nya. Nah, tapi pada kesempatan kali ini kita membahas pengisian tutorial tentang data keluarga dulu, biar tidak terlalu melebar gitu ya. Kita fokus ke data keluarga. Nanti setelah podcast ini kita share ke grup, Bapak Ibu dimohon segera melakukan update data keluarga. Mungkin yang sebelumnya sudah pernah update itu di sini itu di aplikasi Simpek 5 itu ada tambahan kolom-kolom yang harus diisi Bapak Ibu, seperti NIK, nomor KK, jenis pekerjaan pasangan. Nah, itu wajib diisi. Yang sebelumnya kolom-kolom tersebut tidak ada, sekarang dimunculkan. Oleh sebab itu harus kita lengkapi, karena itu nanti sebagai indikator untuk kelengkapan dan keakuratan data keluarga kita di Simpek 5. Begitu Bapak Ibu. Nah, ini langsung aja Bapak Ibu ya tutorialnya. Kita masuk ke aplikasi simpek5.kemenak.go.id. Nah, bisa Bapak Ibu login. Saya coba login dulu. Ya, nah ini tampilan awal kalau kita setelah login ke Simpek 5-nya. Kemudian Bapak Ibu bisa ke menu riwayat keluarga. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Riwayat keluarga. Di sini ada suami atau istri, atau kita sebut aja pasangan Bapak Ibu ya. Ada riwayat pasangan, ada riwayat anak. Nah, untuk yang sudah memiliki pasangan, otomatis di sini wajib diisi pasangannya, data pasangannya. Nah, kalau ini contohnya punya saya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin punya Bapak Ibu juga riwayat keluarga pasangannya di sini sudah terisi. Tapi yang perlu kita lakukan sekarang adalah kita wajib melengkapi data-data yang ada di apa yang sudah diinput di sini. Nah, di sini ada riwayat pasangan. Ini saya contohkan punya saya. Kita klik yang aksi ini Bapak Ibu, aksi, terus klik ubah. Nah, kita klik ubah. Di sini kan ada diminta untuk melengkapi nama lengkap, NIK, nomor KK, tempat lahir, tanggal lahir, dan sampai bawah ini ya kita isi satu-satu. Nama lengkap kalau masih masih belum sesuai namanya, misalnya masih ada singkatan-singkatan itu harus dilengkapin, misalnya
biasanya apa ya singkatan? Kalau pasangan suami misalnya M Faisal misalnya, AM-nya Muhammad. Nah, itu diketik secara utuh aja Muhammad Faisal, jangan disingkat-singkat Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Kemudian diminta NIK. NIK ini adalah atau nomor KTP NIK Bapak Ibu. Nah, ini harus kita isi secara lengkap. Harusnya ada 16 digit NIK-nya. Nah, setelah itu diisi, kemudian yang nomor KK. Nomor KK juga wajib diisi Bapak Ibu ya. Nomor KK ini ada di paling atas kartu keluarga kita, yang paling atas di situ ada nomornya. Diisi juga. Ini saya masih 000 kan ya Bapak Ibu, ini hanya contoh aja, nanti untuk Bapak Ibu wajib diisi sesuai data. Tempat lahir diisi juga. Tempat lahir ini diisi kalau bisa sesuai dengan kabupatennya, diisi kabupatennya saja. Tapi kalau mau isi dari desa juga enggak apa-apa, misalnya Kelakik, Kabupaten Melawi, ya seperti itu lebih lengkap, lebih bagus. Tanggal lahir diisi juga. Nah, di sini status dan pekerjaan. Status pasangan kita isi istri, kalau saya istri. Kalau yang PNS-nya Bapak Ibu perempuan berarti pasangannya suami, jangan salah ya, jangan terbalik-balik ya Bapak Ibu ya. Kemudian tanggal menikah diisi, kemudian jenis kerja. Nah, ini jenis kerja yang perlu saya jelaskan nih. Jenis kerja itu meskipun kalau seandainya pasangan itu kita tanggung, masuk ke tanggungan kita, maka jenis kerjaannya adalah tidak bekerja, wajib diisi tidak bekerja. Meskipun pasangan kita itu PNS, ASN, TNI, Polri atau wira swasta sekalipun, tapi kalau pasangan itu kita tanggung, maka diisi jenis kerjanya adalah tidak bekerja. Itu Bapak Ibu ya sebagai catatan. Nah, tapi untuk detail pekerjaannya baru bisa kita sesuaikan. Kalau misalnya di sini istri saya PNS, nah diketik PNS seperti itu. Atau kalau ibu rumah tangga. Kalau wira swasta diketik wira swasta. Tapi khusus untuk yang jenis kerja ini, yang ada pilihan ini, itu dipilih tidak bekerja. Begitu Bapak Ibu ya. Untuk tanggal pisah ini opsional, artinya kalau memang tidak cerai, maksudnya itu dikosongkan aja. Cuma kalau di sini ada sudah terisi, itu dihapus saja Bapak Ibu ya. Kemudian nah ini dia status tertanggung. Kalau memang pasangan kita tanggung, itu wajib kita centang checklistnya, kita centang nih. Mungkin ini kosong, kita centang. Tapi kalau sudah tercentang berarti dilanjutkan saja pengisiannya. Kemudian ini keterangan khusus ini bisa dikosongkan atau mau diisi, misalnya tulis aja istri, ya itu juga enggak apa-apa. Dikosongkan juga enggak masalah karena enggak ada bintangnya. Yang wajib diisi itu yang ada bintang-bintang merah pojokan-pojokan ini ya Bapak Ibu ya. Tuh. Nah, tapi kalau yang di sini tidak ada bintangnya itu bisa dikosongkan. Nah, kemudian unggah file. Nah, untuk data pasangan ini yang wajib diunggah itu adalah akta nikah atau buku nikah dan kartu keluarga. Jadi akta nikah dan kartu keluarga dijadikan satu file gitu Bapak Ibu ya, dijadikan satu file. Berarti mungkin ada 2 atau 3 halaman. Nah, baru itu diperhatikan juga ukuran kapasitasnya maksimal 500 KB. Kalau lebih dari itu harus dikompres dulu. Nah, setelah itu baru kita cari, misalnya ini contoh aja ya. Nah, baru kita klik simpan seperti itu. Setelah klik simpan nanti harusnya sudah tersimpan. Kita cek lagi apakah sudah tersimpan di aplikasi Simpek 5-nya. Jadi sekali lagi perlu diperhatikan tadi yang bintang-bintang wajib diisi, jenis kerjanya itu kalau memang kita tanggung maka wajib diisi tidak bekerja. Kemudian dokumennya filenya yang diunggah adalah untuk pasangan ini adalah akta nikah atau buku nikah dan kartu keluarga. Seperti itu Bapak ya. Nanti selanjutnya pastikan setelah di save, sudah kita save, klik simpan tadi,
pastikan muncul di daftar tunggu sini Bapak Ibu, daftar tunggu sini. Nah, kalau udah muncul di daftar tunggu sini artinya itu sudah menunggu, sudah masuk ke akun admin untuk diverifikasi gitu Bapak Ibu ya. Ini tidak masuk karena tadi tidak saya klik save karena hanya contoh. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk yang pengisian data pasangan. Selanjutnya adalah pengisian data anak. Nah, ini data anak juga sangat penting karena apa? Karena anak yang ditanggung itu memiliki nominal tambahan di gaji kita. Untuk kalau tadi suami atau pasangan itu 10% dari gaji pokok, nominal tunjangannya, tunjangan pasangan. Kalau tunjangan anak ini adalah 2% dari gaji pokok, 2% per anak. Jadi kalau misalnya saya ada 2 anak, jadi dapat 4% tuh tunjangan anaknya, 4% dari gaji pokok. Jadi lumayan, jangan sampai datanya salah, tidak akurat sehingga tidak masuk ke ke nominal penggajian kita, tunjangan pasangan atau anak. Nah, ini untuk data anak itu misalnya seharusnya ya, bukan misalnya, seharusnya sudah terisi di simpek 5-nya, cuma wajib kita perbaharui. Karena apa? Karena ini kita klik ubah karena diminta juga ini NIK dan nomor KK sama dengan pasangan tadi. Untuk anak juga diminta NIK dan nomor KK. NIK anak bisa dilihat di KK-nya. Kalau belum punya KTP, anaknya belum punya KTP itu bisa dilihat di KK-nya. Nah, kalau nomor KK berarti sama nomor KK-nya, baik nomor KK anak maupun pasangan tadi berarti harusnya sama ya Bapak Ibu ya. Nah, diisi juga nomor KK. Tempat lahir, tanggal lahir juga wajib diisi, jenis kelamin wajib diisi sesuai akta lahirnya. Kemudian status anak juga wajib diisi, anak kandung atau anak angkat, anak tiri. Nah, ini wajib diisi sesuai akta lahirnya. Kemudian status kawin, kalau memang belum kawin wajib diisi, belum kawin. Kemudian jenis kerja, nah ini sekali lagi jenis kerja pilih tidak bekerja apabila anak masih masuk tanggungan kita, Nggak perlu diisi yang lain ya, sekolah atau belum sekolah, langsung pilih tidak bekerja aja Bapak Ibu ya. Nah, langsung pilih juga sama dengan pasangan tadi, untuk anak juga pilih tidak bekerja, baru nanti di detail pekerjaannya ini bisa diisi, misalnya kalau anak saya nih sekolah, masih sekolah. Nah, ketik sekolah. Nah, tapi untuk yang jenis kerja sekali lagi pilih tidak bekerja kalau anak kita masih masuk tanggungan. Status tertanggung. Nah, karena masuk tanggungan jadi wajib di checklist, ini jangan ketinggalan. Untuk anak itu yang masuk tanggungan adalah maksimal 2 anak ya Bapak Ibu, maksimal 2 anak. Jadi anak ketiga itu tidak dapat tunjangan anak. Jadi hanya 2. Jadi kalau ada 3 anak nanti anak ketiganya jangan di checklist ininya, status tertanggungnya. Nah, dikosongkan. Nah, tapi wajib diisi tapi tidak di checklist ininya, status tertanggungnya. Karena maksimal yang ditanggung adalah hanya 2 anak. Dan apabila anak yang pertama itu sudah 21 tahun, itu ada 2 opsi. Misalnya anak pertama tadi yang sudah 21 tahun itu masih kuliah, itu wajib Bapak Ibu laporkan ke kami, ke kepegawaian bahwa anak Bapak Ibu masih kuliah dan wajib melampirkan surat keterangan kuliah apabila sudah 21 tahun ke atas. Tapi kalau Bapak Ibu merasa repot gitu ya mengurus surat keterangan kuliah yang harus diurus setiap semester seperti itu. Kalau Bapak Ibu ada 3 anak, nah bisa tuh yang dari anak pertama tadi dialihkan tanggungannya ke anak ketiga seperti itu. Jadi tidak perlu repot mengurus surat keterangan kuliahnya gitu. Tapi kalau hanya 2 anak, ketika anak pertama tadi sudah 21 tahun dan masih kuliah, itu kalau mau masih dapat tunjangan anak harus mengurus surat keterangan kuliah dan melaporkan ke kami di kepegawaian untuk
kami update secara tersendiri. Nanti kami adanya di menu admin Bapak Ibu, untuk keterangan kuliah itu adanya di menu admin. Nah, Bapak Ibu harus melaporkan secara langsung begitu. Nah, tadi sampai status tertanggung. Nah, kalau ini anak saya masih ditanggung, jadi saya checklist. Nah, untuk file yang diunggah ini adalah akta lahir dan kartu keluarga. Jadi dijadikan satu halaman, dijadikan satu file gitu maksudnya. Nah, ini misalnya bentar ya. Nah, kalau ini, nah misalnya sudah terupload, klik simpan. Jangan lupa klik simpan. Setelah simpan, dicek lagi apakah sudah masuk ke riwayat tunggu. Kalau sudah masuk artinya sudah siap diverifikasi oleh admin. Jadi begitu kita klik simpan, yang di atas ini tidak langsung terupdate ya Bapak Ibu. Jadi yang di atas tidak langsung terupdate, tapi wajib dan harus diverifikasi terlebih dahulu oleh admin, seperti itu. Dan kalau seandainya Bapak Ibu nanti menambah anak misalnya, kalau tadi kan kita hanya memperbaiki yang sudah terinput di sini, tapi kalau ada tambahan keluarga, misalnya tambahan anak, berarti nanti di sini diklik tambah anak dan diisi kembali. Dan ingat, untuk status tertanggung yang ini nanti kira-kira masuk enggak. Kalau memang anaknya yang sebelumnya satu, ini anak kedua, artinya kan masuk karena maksimal 2 anak tadi. Tapi kalau tidak, jangan lupa ini jangan dicentang, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini adalah tutorial pengisian riwayat keluarga, di mana data keluarga ini salah satu indikator dari interkoneksi gaji Simpek 5 ke AGW. Nah, untuk selanjutnya akan kita tutorialkan juga pengisian data yang lain seperti data pangkat. Itu juga harus lengkap. Cuma kami mohon kepada Bapak Ibu saat ini untuk fokus ke pengisian data keluarga terlebih dahulu. Karena apa? Kami dari kepegawaian apabila mau membantu menginput dari akun admin itu sebenarnya bisa, tapi terkendala dengan dokumennya, yaitu seperti buku nikah dan kakak atau akta lahir dan kakak tadi. Kami tidak bisa langsung mengupdate dari di sini karena dokumen itu mungkin kami juga tidak menyimpan, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi dimohon kesediaan dan keaktifan Bapak Ibu masing-masing untuk mengupdate melalui Simpek 5. Karena di informasi yang telah kami sampaikan di WhatsApp grup itu, di bawahnya itu kalau Bapak Ibu perhatikan selalu ada tagline, datamu adalah tanggung jawabmu. Maksudnya adalah yang bertanggung jawab atas data-data di Simpek 5 itu adalah Bapak Ibu masing-masing. Sehingga apabila ada misalnya kekurangan atau kelebihan pembayaran gaji nantinya, itu adalah tanggung jawab Bapak Ibu masing-masing. Dan sebelum kami buat tutorial ini juga sebelumnya sudah kami minta ke Bapak Ibu masing-masing untuk mengecek di menu gaji pegawai, di menu gaji di Simpek 5. Nah, di sini ada menu gaji. Nah, di sini yang sebelumnya sudah kita minta Bapak Ibu untuk mengecek masing-masing apakah gajinya sudah sesuai atau belum, seperti itu. Nah, demikian Bapak Ibu tutorial singkat tentang pengisian data keluarga. Selanjutnya akan kita sampaikan tutorial pengisian data lainnya yang berkaitan dengan gaji. Dan sekali lagi kami mohon keaktifan Bapak Ibu untuk melakukan update data keluarga. Demikian podcast Siniman pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.